Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara-saudara yang kekasih untuk mengungkap rahasia yang ada di balik pintu tirai atau yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Dan pada season yang ke-15 ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membahas secara khusus mengenai peraturan menurut Melkisedek atau menurut peraturan Melkisedek. Tapi sebelum kita membahas tentang peraturan menurut Melkisedek, saya ingin mengajak lebih dulu untuk membahas tentang eksistensi daripada Melkisedek. Ya, untuk itu saya ingin langsung mengajak membaca di dalam, sekali lagi, suratan Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang pertama dikatakan demikian. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati Abraham. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, ia tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat yang keempat ini. Camkanlah betapa besarnya Melkisedek itu, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ya, jadi eksistensi daripada Melkisedek itu dikatakan adalah Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja Damai Sejahtera. Tetapi dia juga adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Dan dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga, ia adalah disamakan dengan anak Allah. Sehingga ia tetap bertugas sebagai imam untuk selama-lamanya. Jadi singkatnya, Melkisedek itu adalah Raja Damai Sejahtera, tapi dia juga adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi terjadi satu peristiwa bahwa satu saat ketika Abraham atau Nabi Ibrahim, ya, yang masih belum bernama Abraham, masih Abraham tapi masih bernama Abraham, ketika dia menolong keponakannya Lot mengalahkan raja-raja itu yang menawan Lot itu, maka kemudian Melkisedek menjumpai
menyongsong tadi dikatakan kepada Abraham atas kemenangan Abraham mengalahkan raja-raja itu. Dan kemudian Melkisedek memberikan kepada Abraham makanan yang sangat istimewa, yaitu roti dan anggur. Tetapi di samping itu dia juga memberkati Abraham dengan berkat yang dari Allah yang maha tinggi. Jadi berkat yang sangat-sangat istimewa. Berkat yang berasal dari tempatnya Allah yang maha tinggi. Dan kita tahu bahwa tempat Allah yang digambarkan atau yang diminiaturkan oleh Musa adalah ruangan maha suci. Jadi Abraham menerima berkat yang berasal dari ruangan maha suci, yaitu sebenarnya adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu saya ingin pada kesempatan ini untuk mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan secara dalam apa yang dikatakan oleh ayat itu tadi, bahwa Melkisedek ini adalah orang yang besar. Bahkan di dalam salinan bahasa Indonesia sederhana dikatakan bahwa Melkisedek ini adalah orang yang sangat penting. Bukan hanya besar, tapi adalah orang yang sangat penting. Coba kita bisa bayangkan, Abraham atau Nabi Ibrahim yang dikenal oleh semua umat manusia, bagi umat yang beragama khususnya, mengenal bahwa Abraham itu adalah bapaknya orang percaya. Orang yang sangat besar. Tapi di dalam menghadapi Melkisedek, menyambut Melkisedek, menerima Melkisedek, maka Abraham memberikan 1/10 dari semua berkat yang diterimanya. Jadi ini orang besar seperti Abraham saja, sebagai bapaknya orang percaya itu, dia memberikan persembahan yang sangat spesial, yaitu 1/10 yang di dalam artinya 1/10 itu adalah apa yang menjadi miliknya Tuhan. Itu diberikan sebagai pengganti dari hidupnya, dari dirinya, bahwa dia memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dirinya itu diwakili oleh 1/10, kemudian dipersembahkan kepada Melkisedek. Tapi memang sedikit saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk memahami dalam terhadap berkat yang dibawa oleh Melkisedek kepada Abraham, terutama roti dan anggur. Roti dan anggur ini adalah
merupakan simbol atau gambaran dari tubuh dan darahnya Tuhan. Ya, daging dan darahnya Tuhan. Sebagai roti yang betul-betul berasal dari tempat yang maha tinggi, dari Allah yang maha tinggi. Itu diberikan kepada Abram. Maka setelah Abram merasakan, menikmati pemberian daripada Melkisedek itu, maka Abram juga kembali memberikan pemberian, berbuat, melakukan, memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Jadi kalau saya simpulkan bahwa Melkisedek memberikan roti dan anggur sebagai simbol, sebagai gambaran dari tubuh dan darahnya Tuhan. Kemudian dibalas oleh Abraham dengan memberikan 1/10 yang artinya merupakan gambaran dan simbol dari apa yang menjadi miliknya Tuhan. Jadi ini terjadi satu hubungan yang sangat dalam. Tuhan memberikan dirinya kepada Abraham dan Abraham memberikan dirinya kepada Allah, kepada Melkisedek. Sehingga terjadi hubungan saling memiliki. Ya, oleh karena itu Allah sendiri memberikan sebutan, menyebut bahwa dirinya itu adalah miliknya Abraham. Dan Abraham itu adalah miliknya Allah. Sehingga ada satu sebutan yang sangat terkenal bahwa Allah itu, Melkisedek itu adalah Allahnya Abraham. Ya, jadi sedikit sebelum saya masuk kepada pemahaman yang sangat dalam ini, terutama supaya kita bisa melihat, karena ayat tadi mengatakan camkanlah, perhatikanlah dengan serius betapa besarnya sang Melkisedek itu. Dia adalah bagian orang yang sangat penting. Karena Abraham, bapa leluhur kita, yang dikenal dengan bapaknya orang percaya, orang nomor 1 yang percaya kepada Allah, itu menyambutnya dan memberikan dirinya 1/10 kepada Melkisedek. Jadi di sini, tapi saya ingin ya mengajak saudara lebih dulu untuk memahami terhadap arti atau simbol dari roti dan anggur yang pada zaman Abraham itu diberikan oleh Melkisedek kepada Abraham. Ya. Coba saya ingin ajak saudara membaca di dalam suratan langsung aja Injil Yohanes saja. Injil Yohanes saja ya. Supaya kita dapat mengambil satu kesimpulan. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel atau kepada umatnya di dalam ayat yang ke-41 ya, mengatakan demikian ya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena Tuhan telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Ya.
Dan memang terjadi perdebatan antara orang Yahudi atau orang Israel dengan Tuhan mengenai roti yang dikatakan adalah pribadinya sendiri. Atau Tuhan itu mengatakan bahwa dia adalah roti yang turun dari surga. Ya, sehingga terjadilah persungutan. Tetapi saya ingin mengajak saudara dan saya untuk langsung membaca di dalam penjelasan yang dijelaskan oleh Tuhan mengenai roti itu. Kita baca ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita loncat ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Jadi ini yang dijelaskan oleh Tuhan, yang dimaksud dengan roti yang turun dari surga. Dan pada waktu zaman Melkisedek, yang eksistensinya adalah Raja Damai Sejahtera dan Imam Allah yang Maha Tinggi, yang berasal dari tempat yang Maha Tinggi, memberkati Abraham, memberikan kepada Abraham roti dan anggur. Di dalam zaman Tuhan Yesus, roti dan anggur itu adalah gambaran dari tubuhnya, dagingnya, dan darahnya. Jadi ini adalah bagaikan makanan yang berasal dari surga, yang dari tempat yang Maha Tinggi itu. Itu merupakan pribadinya Tuhan sebagai jaminan, sebagai makanan dan minuman yang sebenarnya, agar supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan yang paling penting, siapa yang makan dagingku, kata Tuhan, dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia, dan ia atau tinggal di dalam aku. Jadi ini apa? Terjadi satu persekutuan, terjadi satu kesatuan bagi orang yang makan dan minum daging dan darahnya Tuhan. Simbol dari roti dan anggur yang diberikan oleh Melkisedek kepada Abraham itu untuk mewujudkan terjadinya kesatuan antara
Tuhan dan Abraham. Jadi ini sesuatu hal. Oleh karena itu sekali lagi, begitu Abraham menikmati berkat di samping roti dan anggur, tapi juga berkat yang berasal dari ruangan maha suci, dari Allah yang maha tinggi itulah, maka direspon, disambut dengan perbuatan dari Abraham yang sangat istimewa, yaitu Abraham berbuat memberikan 1/10 kepada Melkisedek, kepada Allah, sehingga terjadilah hubungan di dalam satu kesatuan. Seperti kalau Abraham makan roti dan anggur, maka roti dan anggur itu menyatu di dalam diri Abraham. Dan Abraham menyatu di dalam roti dan anggur itu. Dan roti dan anggur itu merupakan gambaran atau simbol dari daging dan darahnya Tuhan. Sehingga Allah itu disebut sebagai Allahnya Abraham. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Abraham itu berada di dalam Tuhan dan Tuhan berada di dalam Abraham. Sampai dapat sebutannya. Ada satu kisah yang saya ingin ajak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah zaman Abraham menjumpai atau berjumpa dengan Melkisedek dan kemudian zaman Ishak, zaman Yakub, dan zaman keturunannya Yakub, yaitu bangsa Israel. Dan kemudian terjadi satu peristiwa di mana bangsa Israel ini di zaman Yusuf menjadi penguasa atas Mesir, maka mereka pindah ke Mesir. Dan sampai dari Abraham 430 tahun kemudian, maka Allah mengutus seorang nabi, yaitu Musa, untuk melepaskan atau untuk membawa umat Israel yang adalah keturunan dari Yakub, Yakub keturunan dari Ishak, Ishak keturunan daripada Abraham itu, untuk mengeluarkan dari Mesir untuk dibawa, dipimpin oleh Musa menuju kepada negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, yaitu negeri perjanjian Kanaan. Ya. Tapi kisah pengutusan Allah kepada Musa itu, Allah mengatakan, menyebut dirinya itu sebagai Allahnya Abraham. Untuk itu coba kita baca ya. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga,
Coba kita akan baca bersama-sama, yaitu karena ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba mertuanya yaitu Yitro, maka kemudian dia berada di padang seberang padang gurun atau di tempat istilahnya ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, di tempat Gunung Horeb inilah maka Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dalam bentuk api yang menyala di atas semak belukar. Tapi anehnya, semak belukar itu tidak hangus terbakar. Dan inilah kemudian menarik perhatiannya Musa. Kenapa semak duri yang menyala itu tapi tidak dimakan oleh api? Ya, seperti kata Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dan 2 ya. Tapi kemudian saya ingin mengajak kepada kalian langsung saja membaca pada poinnya. Pasal yang ketiga Keluaran ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepada Musa. Dikatakan, Musa, Musa. Dan kemudian Musa menjawab, ya Allah. Lalu Allah berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi Allah berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan. Dan seterusnya kemudian Allah telah turun untuk melepaskan umat Israel itu dari Mesir dengan menyuruh Musa dan kemudian terjadilah satu dialog yang sangat mendalam. Dan akhirnya Musa menyadari bahwa bukan hal yang mudah pekerjaan untuk membawa umatnya dari Mesir ke negeri yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Kanaan. Maka kemudian Musa ingin mendapatkan satu kepastian bahwa Allah benar-benar mengutus Musa dan menyertai Musa. Tapi kemudian Musa mengatakan kepada Allah yang mengutusnya itu, bagaimana nanti kalau dia menjumpai bangsa Israel, ditanya oleh orang Israel, siapa Allah yang mengutus kamu itu untuk memimpin kita keluar dari Mesir itu? Siapa namanya? Akhirnya terjadilah satu penegasan dari Allah kepada Musa bahwa Allah itu namanya adalah Aku Ada, yang Aku Ada. Jadi kalau kita menyebut Allah, maka Allah ada. Coba ya, saya ingin ajak kita langsung membaca saja ya. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka, kata Musa kepada Tuhan. Dan kemudian
Ayat 14, firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi inilah yang dikatakan oleh Allah kepada Musa mengenai namanya, mengenai jati dirinya Allah itu adalah, kalau kita menyebut Allah, namanya Allah, maka Allah itu datang, maka Allah itu ada. Dan dia menjelaskan kepada Musa bahwa sebutannya, panggilannya, nama Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allahnya Yakub. Itulah sebutannya. Jadi sungguh dikatakan di dalam Ibrani 7, Allahnya Abraham itu adalah Sang Melkisedek. Ini adalah orang besar. Ini adalah orang yang sangat penting, yang telah memberkati Abraham sehingga melekat, bahkan terjadi satu kepemilikan antara Abraham dengan Allah yang disebut sebagai Melkisedek itu. Itulah sebutan dari Allah. Jadi sebenarnya eksistensi daripada Melkisedek itu adalah Allah itu sendiri. Itulah namanya Allah, Melkisedek. Ya, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada saudara untuk bisa mengerti dalam terhadap eksistensi daripada Melkisedek yang dikatakan adalah orang yang sangat besar, orang yang sangat penting, yang disebut sebagai Allahnya Abraham. Itu sebutannya, itu namanya, turun-temurun. Ya, oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa memang Melkisedek ini adalah, dari awal saya katakan, seorang yang sangat misterius. Ya, karena memang tidak banyak, bahkan tidak semua orang bisa mengenalnya, bisa memahaminya. Ya, di dalam kitab Perjanjian Lama, saya katakan, itu hanya 2 orang saja yang bisa mengenal. Pertama Abraham, tentu Ishak dan Yakub, dan kemudian yang kedua itu Daud. Karena memang Daud mendapatkan perjanjian dari Tuhan bahwa dari keturunannya itulah nanti akan disebut sebagai Kristus. Yaitu sebabnya Kristus Yesus itu berasal dari keturunan Daud, ya, dari suku Yehuda. Tapi saya ingin mengajak kepada saudara-saudara yang kekasih bahwa Melkisedek ini saya katakan sebagai orang yang penuh dengan rahasia, sangat misterius, dan tidak semua orang bisa mengenalnya.
Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada saudara sekalian membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Coba kita baca bersama-sama karena satu waktu Tuhan ingin menguji pengenalan murid-muridnya terhadap pribadi Tuhan itu. Coba kita baca ya. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah Yesus itu? Kemudian jawab murid-muridnya, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Jadi di sini murid-muridnya menjelaskan atau menjawab apa yang dikatakan oleh orang pada umumnya atau kebanyakan orang tentang pribadi Tuhan. Tuhan itu disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis itu mempunyai tugas pokok dari Tuhan sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengadakan pembaharuan, perubahan. Jadi Tuhan itu adalah disamakan oleh orang pada umumnya sebagai orang yang mengadakan pembaharuan. Sama dengan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu sama dengan Elia. Kita kenal bahwa Elia itu adalah nabi mujizat. Orang yang bisa mengadakan mujizat-mujizat. Ya, karena memang orang itu yang dibutuhkan mujizat, maka dia mengenal Tuhan itu sebagai seorang yang mengadakan mujizat. Ada juga yang mengatakan dengan Nabi Yeremia, artinya sebagai nabi yang bernubuat memberitahukan apa yang akan datang. Tapi Tuhan sepertinya tidak mau berkomentar. Tuhan tidak menanggapi pendapat orang pada umumnya. Pendapat orang kebanyakan di dalam mengenal kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan ingin tahu terhadap murid-muridnya. Artinya kalau orang lain mengatakan bahwa Tuhan itu adalah orang yang mengadakan pembaharuan, tokoh pembaharuan, Tuhan itu sama dengan orang yang memberikan berkat-berkat, mujizat-mujizat, itu tidak salah. Dan kemudian Tuhan itu seperti nabi-nabi yang mengadakan, memberitahukan tentang apa yang akan terjadi. Itu tugasnya nabi, menyampaikan apa yang akan jadi nanti. Seperti Tuhan itu tidak berkomentar, no comment lah istilahnya. Artinya tidak perlu ditanggapi. Tuhan ingin supaya muridnya khususnya, pengikutnya yang sungguh-sungguh itu bisa memahami secara dalam. Sehingga Tuhan mengatakan, menanyakan kepada murid-muridnya. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi Tuhan itu ingin menguji sejauh mana murid-muridnya itu di dalam mengenal terhadap dirinya. Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini jawaban daripada
murid-muridnya Yesus yang diwakili oleh seniornya, yaitu Petrus, mengatakan bahwa engkau itu Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian apa kata Tuhan? Di dalam ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di dunia. Atau akan terlepas di surga, Dan kemudian perhatikan ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi saudara kasih, dalam kisah ini saya ingin menarik satu kesimpulan yang sangat penting. Ternyata untuk orang bisa mengenal kepada Tuhan Yesus sebagai satu pribadi, yang saya katakan pribadi yang besar, seperti yang dikatakan oleh Petrus, Yesus Kristus itu adalah Mesias, sama dengan anak Allah. Saya ingin mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa apa yang kita baca di dalam Ibrani 7 tadi, bahwa Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersila, harinya tidak diketahui awal dan kesudahannya, karena memang ia adalah sama dengan anak Allah. Ia imam untuk selama-lamanya. Jadi Melkisedek itu sama dengan anak Allah. Tapi di sini Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sama dengan Melkisedek. Jadi ini satu penjelasan yang sangat penting, bahwa mungkin kalau di dalam matematika anak SD saja sudah tahu, kalau A itu sama dengan B dan B itu sama dengan C, maka bisa disimpulkan bahwa A itu juga sama dengan C. Seperti di sini dikatakan oleh Petrus, Mesias itu sama dengan anak Allah. Anak Allah itu sama dengan Melkisedek. Sebenarnya Melkisedek itu sama dengan Mesias, atau Mesias itu sama dengan Melkisedek. Jadi ini satu penjelasan, dan itu betul-betul dikatakan oleh Tuhan bahwa apa yang dikenal secara pribadi oleh Petrus terhadap pribadi Tuhan, bahwa Tuhan itu sama dengan Mesias, itu pengetahuan tentang seseorang untuk bisa mengenal bahwa Tuhan itu adalah Mesias. Dan saya tadi samakan dengan surat Ibrani bahwa Mesias itu sebenarnya sama dengan Melkisedek. Karena Melkisedek itu samakan dengan anak Allah, dan anak Allah itu sama dengan Mesias. Jadi pengetahuan seseorang terhadap Tuhan yang adalah Mesias, Tuhan yang adalah sama dengan Melkisedek itu bukan pengetahuan dari manusia, kata Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat 7, itu bukan manusia yang menyatakan kepadamu. Jadi karena kebanyakan manusia tidak bisa memahami
tidak bisa mengenal. Seperti tadi dikatakan oleh murid-muridnya Yesus, bahwa kebanyakan orang, pada umumnya orang itu tidak bisa mengenal secara dalam bahwa Tuhan itu adalah Mesias. Tuhan itu disamakan sesuai dengan kebutuhannya. Disamakan dengan Yohanes Pembaptis karena seseorang itu membutuhkan kehidupan yang baru. Ya, pembaharuan. Tuhan itu disamakan dengan Elia karena Elia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan mujizat. Karena orang itu yang dibutuhkan hanya mujizat. Jadi sehingga untuk mengetahui Tuhan itu secara mendalam, bahwa Tuhan itu adalah orang besar, Tuhan itu adalah orang yang sangat penting, karena dia itu adalah Mesias, sama dengan Melkisedek, sama dengan anak Allah yang hidup. Jadi itu pengetahuan itu, kata Tuhan kepada Petrus, itu berasal dari Bapa. Artinya tidak semua orang bisa mengerti tentang eksistensi daripada Tuhan yang sama dengan anak Allah, tapi juga sama dengan Mesias, tapi juga sama dengan Melkisedek. Jadi kalau orang itu bisa mengenal dalam terhadap kebesaran daripada Melkisedek, sama dengan Mesias, sama dengan anak Allah, ini sebenarnya adalah karunia khusus yang diberikan oleh Allah Bapa. Jadi tidak semua orang untuk menerima karunia ini. Bahkan kita baca tadi di dalam ayat 20, ternyata Tuhan sendiri melarang kepada murid-muridnya untuk memberitahukan bahwa dia itu adalah Mesias. Dia itu adalah sebenarnya Melkisedek, sama dengan Melkisedek. Oh, luar biasa ya ini ya. Jadi saya ingin pada kesempatan season ini menekankan secara dalam bahwa begitu pentingnya kita mengenal secara dalam terhadap eksistensi daripada Melkisedek yang sama dengan anak Allah dan ternyata sama dengan Mesias. Itu adalah pribadi yang dirahasiakan, atau pribadi yang di dalamnya itu penuh dengan misterius, dan hanya orang tertentu saja, kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya, tidak ada orang yang bisa memahaminya. Ya, jadi tetapi ada satu hal yang sangat penting, bahwa Melkisedek sama dengan anak Allah, sama dengan Mesias ini. Dia adalah Allah yang hidup. Di dalamnya itu ada satu kehidupan. Sehingga Tuhan memberikan penetapan kepada Petrus, daripadanya akan dibangun jemaat. Dan jemaat itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa dikuasai oleh maut, kematian tidak bisa untuk menjamahnya. Betul-betul orang yang mengenal Melkisedek, orang yang mengenal anak Allah, orang yang mengenal Mesias ini, oleh Tuhan diberikan jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, tidak bisa dijamah oleh kematian. Dan tadi dikatakan di dalam Yohanes 6, orang yang makan tubuh dan darahnya Tuhan itu, nanti kalau dia diizinkan oleh Tuhan mati, nanti akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali pada zaman akhir atau pada hari kiamat nanti. Dia akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, sangat luar biasa kalau kita bisa mengenal
secara dalam terhadap eksistensi daripada Melkisedek, terhadap yang disamakan dengan anak Allah, dan ternyata sama dengan Mesias. Dan orang yang mengenal Mesias sama dengan anak Allah, sama dengan Melkisedek itu, akan diberi kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di bumi ini terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Bahkan yang kunci kerajaan surga itu diserahkan. Bebas kau masuk ke surga. Dan saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk bisa memahami. Karena topik pembahasan kita adalah mengungkap misteri mengenai ruangan Maha Suci sebagai tempat Allah tinggal, berhadirat, berada, adanya di dalam ruangan Maha Suci. Itu bagaikan gambar dari kemah Allah, bait Allah, atau yang kita kenal tabernakel. Gambarnya kerajaan surga. Sebenarnya pengenalan kita terhadap Melkisedek yang sama dengan anak Allah, yang sama dengan Mesias, dan oleh pengenalan kita kepadanya, maka kita diberi kunci kerajaan surga. Dan kita tahu kerajaan surga itu yang diminiaturkan dalam bentuk tabernakel itu. Ada 3 pintu. Pintu pertama namanya pintu gerbang. Jadi kalau kita masuk, kuncinya sudah di tangan kita, tinggal kita masuk ke pintu gerbang. Dan kemudian pintu berikutnya namanya pintu kemah. Dan kemudian kita buka. Karena kuncinya pintu kemah itu ada di tangan kita. Kita diberi kewenangan. Kita diberi hak penuh untuk membuka. Kuncinya sudah di tangan kita. Supaya kerajaan surga itu bisa kita masuki. Bukan hanya di halaman melalui pintu gerbang. Tapi kita juga bisa masuk ke ruangan suci melalui pintu kemah. Dan sebenarnya yang paling penting, kita juga diberi kewenangan oleh Tuhan untuk membuka pintu yang terakhir, namanya pintu tirai itu, untuk kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci, mendekat kepada Allah, bahkan kita dapat bertemu dengan Tuhan di ruangan Maha Suci itu. Jadi ini kuncinya di tangan kita. Tapi kita harus lebih dulu untuk mendapatkan kunci itu. Syarat utamanya adalah kita mengenal Tuhan secara dalam. Sekalipun ini misteri, sekalipun ini rahasia. Tapi kalau kita bisa mengenal rahasia yang diungkapkan oleh Bapa kepada kita, tentang jati dirinya, tentang eksistensi daripada Melkisedek yang sama dengan anak Allah, yang sama dengan Mesias, maka itu kita akan mendapatkan karunia dari Bapa. Bukan manusia yang bisa menjelaskan ini, tapi Bapa berkepentingan untuk memberitahukan kepada kita. Pertama, supaya kita menjadi kehidupan yang mendapatkan kepastian, keselamatan, kehidupan yang kekal. Karena maut tidak bisa menjangkau kita. Maut tidak bisa menguasai kita. Bahkan kunci kerajaan surga diserahkan. Kita diberi kewenangan untuk membukanya dari pintu gerbang, pintu kemah sampai kepada pintu tirai, untuk kita bisa langsung berjumpa dengan Allah.
kapan saja. Kunci ada di tangan kita. Oh, luar biasa ya. Jadi ini yang saya katakan merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita bisa mengenal eksistensi daripada Melkisedek. Dia itu adalah sama dengan anak Allah. Bahkan yang paling penting untuk kita pahami bahwa dia itu adalah imam Allah yang maha tinggi. Rajanya damai sejahtera. Kalau kita bicara tentang imam Allah yang maha tinggi, imam besar itu, tupoksinya, fungsi dan tugasnya itu di dalam ruangan maha suci. Artinya untuk membawa kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bisa masuk di dalam ruangan maha suci, daerah kesempurnaan. Untuk menjadi kehidupan yang dijamin memperoleh keselamatan yang sempurna. Maut tidak bisa menjamah kita. Kematian tidak bisa. Bahkan kita mendapatkan kunci untuk bisa menjumpai Tuhan di dalam ruangan maha suci. Karena disitulah saya katakan tupoksi dari imam besar. Imam Allah yang maha tinggi. Tugas pokoknya itu di dalam ruangan maha suci. Oh, artinya sekali lagi perlu diingat tugas daripada imam Allah yang maha tinggi, imam besar itu adalah untuk melakukan tugas pokoknya, masuk ke dalam ruangan maha suci, mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Allah yang mewakili kita, yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah, terutama untuk memberikan persembahan kita, korban penghapus dosa. Korban karena dosa, supaya kehidupan kita umatnya ini dapat dijadikan kehidupan yang tanpa dosa. Persoalan dosa terselesaikan. Artinya kita dapat menjadi kehidupan yang disempurnakan, dibawa masuk ke dalam ruangan maha suci. Oh, luar biasa. Oleh karena itu, ya, sekali lagi mohon maaf, sebelum kita masuk kepada peraturan Melkisedek, tapi pengenalan kita terhadap Melkisedek, mari betul-betul, karena ini merupakan satu kesempatan di mana Allah Bapa berkenan mengungkapkan ini. Ini bukan kebetulan. Karena Tuhan katakan kepada Petrus yang bisa mengenal secara dalam terhadap pribadi Tuhan, sama dengan Mesias, sama dengan anak Allah, dan anak Allah itu sama dengan Melkisedek. Maka dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa bukan manusia yang mengajarkan itu kepadamu. Manusia tidak punya pengetahuan sedalam itu. Manusia paling pada umumnya itu yang seperti itu dikatakan oleh Pak, mengenal kepada Tuhan soal mungkin karena berkat-berkat yang diterimanya, karena rezeki, karena apa, macam-macam, tapi tidak mengenal secara dalam bahwa Tuhan itu, Mesias itu, anak Allah itu, Melkisedek itu adalah imam Allah yang maha tinggi, imam besar dan rajanya damai sejahtera. Oleh karena itu, pengenalan kita kepadanya sungguh, sekali lagi, ini adalah kesempatan. Saya katakan, boleh dikatakan satu anugerah,
satu kemurahan, satu pemberian dari Allah yang sangat luar biasa. Karena tidak semua orang bisa mengerti. Pada umumnya, kebanyakan orang pengenalannya berbeda. Mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi di sini, Petrus CS sebagai pengikut setianya, sebagai murid yang sungguh-sungguh mengikut kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya, menampilkan pribadinya itu sebagai Mesias, sama dengan anak Allah, sama dengan Melkisedek, yaitu imam besar dan raja damai sejahtera, yang akan menjamin keselamatan kita. Seperti yang dialami oleh Bapa leluhur kita, Bapa Abraham, Nabi Ibrahim, yang dikenal sebagai bapaknya orang percaya. Orang percaya nomor satu di dunia ini Abraham. Ya. Dan memang baru kemudian anak-anak Abraham itu mengikutinya untuk mempercayai kepada Allahnya Abraham. Itu adalah Melkisedek, yang eksistensinya adalah imam besar dan raja damai, sama dengan anak Allah dan sama dengan Mesias. Oh, pada season ini sungguh berkat yang Tuhan ingin nyatakan, Tuhan yang ingin karuniakan kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan saya, sangat luar biasa. Karena kita bisa memiliki, mengenal dan memiliki Allah, Allahnya Abraham, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, tidak bisa dikuasai oleh maut, dan Allah yang berkenan memberikan kepada kita kuncinya kerajaan surga, sampai kita bisa masuk ke dalam surga yang paling dalam, di mana Allah ada, di mana imam besar itu bekerja, bertugas, yaitu di dalam ruangan Maha Suci. Semoga berkat dari Allah Bapa yang pada season ini dinyatakan kepada saudara dan saya dapat kita miliki, agar kehidupan kita dapat terjamin untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak bisa dikuasai, dijamah oleh kematian, oleh maut. Bahkan yang terpenting, kita memperoleh hak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, bukan hanya yang di bagian depan, bukan hanya di bagian tengah ruangan suci, sampai masuk ke dalam ruangan Maha Suci untuk tinggal bersama dengan Allah. Allah di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Semoga berkat pelayanan dari imam besar memberkati saudara dan saya. Amin.